Kaidah 21. Kita semua diciptakan menurut citranya, dan pada saat yang sama masing-masing kita diciptakan berbeda dan unik. Tak ada orang yang sama, tak ada dua hati yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia sudah menciptakan demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan atau memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tak menghargai keputusan Tuhan. Kaidah 22. Ketika kekasih Tuhan masuk ke sebuah warung, maka warung itu menjadi tempat dia mengabdi kepadanya. Tetapi ketika pemabuk masuk ke tempat yang sama, warung itu menjadi tempatnya minum. Segala sesuatu yang kita lakukan tergantung hati kita, bukan penampilan lahiriah kita. Seorang sufi tidak menghakimi orang lain dari tampilan mereka atau identitas mereka. Saat seorang sufi melihat orang lain, dia memejamkan kedua matanya dan membuka mata ketiganya, mata yang melihat alam batin. Kaidah 23. Hidup hanyalah pinjaman sementara, dan dunia ini tak lain hanyalah tiruan belaka dari realitas. Hanya anak-anak yang mengira mainan adalah sesungguhnya. Namun, manusia menjadi terpikat dengan mainan itu atau menghancurkannya dengan jengkel dan membuangnya. Dalam kehidupan ini, jauhkanlah segala yang berlebihan, karena itu akan menghancurkan keseimbangan batinmu. Seorang bijak bestari tidak akan bertindak ekstrim, melainkan selalu toleran dan moderat. Kaidah 24. Manusia menempati kedudukan yang unik di antara ciptaan Allah, karena Dia mengatakan, "Kuhembuskan rohku ke dalam dirinya." Kami semua tanpa kecuali diciptakan agar menjadi khalifah, wakil Tuhan di atas bumi. Tanyakan kepada dirimu sendiri, seberapa sering kau bertindak menjadi wakil Tuhan jikapun kau melakukannya. Ingatlah bahwa masing-masing kita ditakdirkan untuk menemukan roh Tuhan di dalam diri, sehingga menjalani hidup sejalan dengan kehendaknya. Kaidah 25. Neraka itu ada di sini sekarang, demikian juga surga. Berhentilah memikirkan neraka yang menakutkan atau bermimpi surga yang indah itu, karena keduanya sekarang ini ada di dalam diri sendiri. Setiap kali kita jatuh cinta, saat itu juga kita naik ke surga. Dan setiap kali kita membenci, dengki, dan memusuhi seseorang, seketika itu juga kita jatuh ke jurang neraka. Kaidah 26. Alam semesta adalah satu. Segala hal yang ada di sana dan semua orang saling berhubungan satu sama lain melalui jaringan-jalinan kisah yang tak terlihat. Kita menyadarinya atau tidak, kita semua berada dalam komunikasi diam. Jangan melukai diri sendiri dan jangan pula menyakiti orang lain. Jadilah penyayang. Jangan mengadu domba. Bahkan meski kata-kata yang kau sampaikan tampak tak bersalah, kata-kata yang lepas dari mulut kita tidak akan hilang ditelan angin. Ia tersimpan dalam ruang yang tak terbatas, dan ia akan kembali kepada kita pada saat yang tepat. Menyakiti hati satu orang akan menyakiti hati semua orang. Kegembiraan satu orang membuat semua orang tersenyum bahagia. Kaidah 27. Dunia ini bagai gunung salju yang suaranya memantulkan gema. Apapun yang kau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, bila ada seseorang yang berpikiran buruk tentangmu, maka jika kau mengatakan sesuatu keburukan tentang orang tersebut, maka itu hanya akan memperbesar masalah dan kau akan terperangkap dalam lingkaran energi buruk. Daripada demikian, adalah sangat baik bila selama 40 hari 40 malam kau mengatakan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang itu. Di akhir 40 hari itu, semuanya akan berbeda, karena suasana jiwamu pun akan menjadi berbeda. Kaidah 28. Masa lalu adalah tafsiran, masa depan adalah impian. Dunia tidak bergerak melalui waktu, seolah-olah waktu adalah garis lurus atau linear dari masa lalu ke masa depan.
Sesungguhnya waktu bergerak melalui dan dalam diri kita sendiri dalam pusaran tak berujung. Keabadian bukan berarti waktu yang tak terbatas, melainkan sekedar ketiadaan waktu, dan bukan berarti hidupmu terbatas. Kaidah 29. Nasib bukan berarti hidupmu telah benar-benar ditentukan dari awal dengan ketat. Oleh karena itu, menyerahkan segalanya pada nasib dan tidak bermain secara aktif dalam orkestra simfoni semesta benar-benar merupakan tanda-tanda ketidakmengertian. Orkestra simfoni dunia mencakup segala hal dan digubah dalam 40 tingkatan berbeda. Nasibmu berada di tingkat di mana kau memainkan musikmu. Mungkin saja kau tak bisa mengganti alat musik, namun seberapa cantik kau memainkan alat itu sepenuhnya tergantung pada dirimu. Kaidah 30. Seorang sufi sejati meski dituduh secara salah dan diserang dari segala arah akan tetap menjalani hidupnya dengan sabar tanpa mengucap kata-kata yang buruk-buruk tentang mereka yang menuduhnya. Seorang sufi tak pernah menyalahkan orang lain. Bagaimana mungkin ada lawan atau pesaing atau bahkan pihak lain bila dari awal memang tidak ada diri? Bagaimana mungkin ada yang disalahkan jika yang ada hanyalah Yang Maha Esa?